Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK dan jenis-jenisnya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah berakhirnya kerjasama antara karyawan dengan perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati atau mungkin berakhir di tengah karir. Mendengar istilah PHK, terlintas adalah pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan pekerja. Oleh sebab itu, selama ini singkatan ini memiliki arti yang negatif dan menjadi momok menakutkan bagi para pekerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 25. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Nah, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga dapat disebut pemberhentian. Pemisahan ini memiliki pengertian sebagai sebuah pengakhiran hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Apa saja jenis-jenis PHK? Menurut Mangku Prawira, pemutusan hubungan kerja atau PHK ada dua jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja sementara. Pemutusan hubungan kerja sementara ada dua jenis, yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian sementara. Sementara tidak bekerja. Terkadang karyawan juga butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam, dapat berupa kesehatan dan keluarga. Dan selanjutnya pemberhentian sementara. Berbeda dengan sementara tidak bekerja, pemberhentian sementara memiliki alasan internal perusahaan karena alasan bisnis dan ekonomi, misalnya kondisi moneter dan krisis ekonomi yang mengakibatkan perusahaan chaos atau karena siklus bisnis. Pemberhentian sementara dapat meminimumkan di beberapa perusahaan melalui perencanaan sumber daya manusia yang hati-hati dan teliti. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja permanen. Pemutusan hubungan kerja permanen ada tiga jenis, yaitu atrisi, terminasi, dan kematian. Atrisi atau pemberian tetap seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Dan kemudian terminasi adalah istilah luas yang mencakup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Dan terakhir, kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi perusahaan karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan. PHK atau pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak atau sewenang-wenang. PHK hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu setelah diupayakan bahwa PHK tersebut tidak perlu terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi, salah satunya seperti pengunduran diri secara baik-baik. Bagi pekerja yang melakukan pengunduran diri secara baik-baik, tidak berhak mendapatkan uang pesangon menurut pasal 156 ayat 2. Dan juga yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan penghargaan uang masa kerja menurut pasal 156 ayat 3. Tetapi berhak mendapatkan uang pengganti hak sebanyak 1 kali menurut pasal 156 ayat 4. Apabila pekerja tersebut melakukan pengunduran diri secara mendadak tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu 30 hari sebelum pengunduran diri, maka pekerja tersebut hanya mendapatkan uang pengganti hak. Tetapi apabila melakukan pengunduran diri dengan prosedur yang berlaku, maka pekerja tersebut mendapatkan uang pisah yang besaran nilainya
sudah disepakati antara pekerja dan pengusaha yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama atau perjanjian perusahaan. Pemerintah tidak mengharapkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan bahwa pekerja atau buruh berhalangan hadir karena sakit menurut keterangan dokter selama tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja atau buruh berhalangan melakukan pekerjaan karena menjalankan tugas negara menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja atau buruh menjalankan perintah agama. Yang keempat, pekerja atau buruh menikah. Yang kelima, pekerja atau buruh perempuan melahirkan, menyusui bayinya, atau menggugurkan kandungannya. Yang keenam, pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali sudah ada di dalam perjanjian perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, pekerja atau buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh di luar jam kerja atau dalam jam kerja sesuai kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Materi selanjutnya adalah bagaimana PHK dalam sebuah perusahaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam sebuah perusahaan harus dilakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan regulasi pemerintah yang masih berlaku di Indonesia. Tetapi terkadang kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pemutusan kerja sepihak atau PHK yang terjadi karena konflik yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk menyelesaikan PHK ini dengan baik dan benar. Yang pertama adalah musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua adalah musyawarah pimpinan buruh serikat dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan perusahaan, pimpinan buruh serikat, dan wakil P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan perusahaan, perwakilan buruh serikat, dan wakil P4P. Kemudian yang terakhir yaitu musyawarah pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan negeri. Jika proses pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari lagi, maka pemutusan hubungan kerja ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Perusahaan yang ingin melakukan PHK harus mendapatkan izin dari P4D, yaitu Panitia Pemutusan Pemburuhan Daerah. Dan jika ingin melakukan PHK lebih dari 9 karyawan, maka harus mendapatkan izin dari P4P, yaitu Panitia Penyelesaian Pemburuhan Pusat. Selama izin ini tidak didapatkan oleh perusahaan, maka perusahaan tidak berhak mem-PHK karyawan dan harus bekerja sesuai dengan kewajibannya.